PT yang dianut dalam undang-undang pemilu sebelumnya yang ternyata tidak mampu memperkuat sistem presidensial dan menciptakan sistem kepartean sederhana. B. Sebagai pilihan kebijakan mengenai PT, kebijakan PT justru menguntungkan partai politik peserta pemilu karena telah dijamin untuk dapat pemerintah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009 yang pemerintah merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah merupakan pendelegasian oleh Undang-Undang Dasar 1945, juga merujuk pada pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan kebijakan parliamentary threshold yang tercantum di dalam pasal 202 oleh pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 45 didelegasi bahwa kebijakan PT tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak diskriminatif. Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh para pemohon beserta alat bukti yang mendukung serta kesimpulan yang dikemukakan keterangan DPR, keterangan pemerintah, keterangan ahli, dan kesimpulan pemerintah, Mahkamah sebelum memberikan penilaian dan pendapat atas pokok permohonan Akwo terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa semenjak pemilu tahun 1999 dan dilanjutkan dengan pemilu tahun 2004, pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang 3 1999, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 12 Tahun 2003, telah menerapkan kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi parpol peserta pemilu agar dapat mengikuti pemilu berikutnya yang di Indonesia lazim dikenal dengan istilah electoral threshold, disingkat ET. Melalui kebijakan ET tersebut diharapkan akan mampu menciptakan sistem kepartean sederhana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Hasil dari kebijakan tersebut pada pemilu 1999 hanya 6 parpol yang memenuhi ET, dan pada pemilu 2004 hanya 7 parpol yang memenuhi ET. Sedangkan bagi parpol-parpol yang tidak memenuhi ET, untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan parpol lainnya yang memenuhi ET atau tidak memenuhi ET agar memenuhi ET, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2003. Meskipun jumlah parpol tetap banyak akibat berdirinya parpol-parpol baru atau parpol lama yang bermetamorfosis menjadi parpol baru, namun akibat kebijakan ET dalam Undang-Undang 3 Tahun 1999, jumlah parpol peserta pemilu 2004 menurun 50% dari 48 parpol pada pemilu 1999 menjadi 24 parpol pada pemilu 2004. Sedangkan jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPR pada pemilu 1999 adalah 16 parpol dan pada pemilu 2004 berjumlah 21 parpol. B. Terhadap kebijakan ET tersebut, Mahkamah pernah memutuskan permohonan pengujian kebijakan ET yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 12 2003 yang diajukan oleh 13 parpol peserta pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ET. Sebagian parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam perkara nomor 3 PUU 7 Romawi 2009 dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan agar ET diganti PT. Putusan Mahkamah menyatakan permohonan ditolak dengan pertimbangan antara lain bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua parpol, merupakan kebijakan pembentuk undang-undang atau legal policy yang diamanatkan oleh pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu 1999 dan Undang-Undang 12 2003, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diganti dengan kebijakan baru yang terkenal dengan istilah Parliamentary Threshold atau disingkat PT, yang tercantum dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang bunyi. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2% dari jumlah suara sah secara nasional
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Melalui kebijakan PT ini, tampaknya pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah bermaksud menciptakan sistem kepartian sederhana melalui pengurangan jumlah parpol yang dapat menempatkan wakilnya di DPR, berubah dari cara sebelumnya dengan kebijakan IT yang bermaksud mengurangi jumlah peserta pemilu. D. Bahwa untuk menilai konstitusionalitas tidaknya kebijakan PT yang tercantum dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2008 tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih dahulu ketentuan normatif tentang pemilu yang tercantum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Ayat 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan. Ayat 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu konstitusi mengenai pemilu adalah: A. Pemilu dilakukan secara periodik setiap 5 tahun sekali. B. Dianutnya asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. C. Tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. D. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Dan E. Penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan pemilu, misalnya tentang sistem pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh Undang-Undang Dasar 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang secara bebas sebagai kebijakan hukum atau legal policy pembentuk undang-undang. Sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminatif. Menimbang bahwa apabila kebijakan 45, maka selanjutnya Mahkamah akan menilai konstitusionalitas kebijakan parliamentary threshold yang tercantum dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon sebagai berikut. A. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 202 ayat 1 dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah, dalil para pemohon tersebut juga tidak benar, karena kebijakan tentang PT yang terkandung dalam pasal aku didasarkan atas Undang-Undang Undang-Undang 10/2008 yang dibuat secara demokratis oleh DPR dan pemerintah, serta tidak melanggar hak asasi manusia, bahkan tetap menjamin hak hidup parpol peserta pemilu serta kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan umum berikutnya. C. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10/2008 melanggar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut para pemohon ada perlakuan yang berbeda bagi calon anggota DPR yang dikenai kebijakan PT bagi parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR, sedangkan ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi penentuan kursi anggota DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah tepat karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. ID pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
serta menjadi penyeimbang kekuasaan presiden dalam sistem checks and balances. Lagi pula, kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan argumentasi DPR, pemerintah, dan ahli dari pemerintah bahwa ketentuan PT yang hanya berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang proporsional. D. Para pemohon mendalilkan pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 melanggar ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, kebijakan parliamentary threshold dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan mendapatkan kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam pemilihan umum. Kemungkinannya ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama pemilihan umum, namun peluang dan kesempatannya tetap sama. Para pemohon mendalilkan pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 bersifat diskriminatif dan tidak rasional, sehingga bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, 202 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2008 tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi partai politik peserta pemilihan umum dan keseluruhan para calon anggota DPR dari parpol peserta pemilu tanpa terkecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 30 2008 tidaklah cukup beralasan, dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal-pasal yang terkait pasal 202 ayat 1, yaitu pasal 203, pasal 205, pasal 206, pasal 207, pasal 208, dan pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan electoral threshold yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang 3 tahun 1999 dan Undang-Undang 12 tahun 2003, politik penyederhanaan kepartian, karena pada hakikatnya adanya undang-undang tentang sistem kepartian atau undang-undang politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya parliamentary threshold seperti yang diatur dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 tidak melanggar konstitusi, karena ketentuan Undang-Undang Agung telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik, tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan parliamentary threshold untuk dapat memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Dimanapun di dunia ini, konstitusi selalu memberi kewenangan pada pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan-batasan dalam undang-undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat pijakan parliamentary threshold yang tercantum dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan electoral threshold yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 dan Undang-Undang 12 tahun 2003, namun Mahkamah menilai pembentuk undang-undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait pemilihan umum dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartian yang sederhana yang hendak diciptakannya. Sehingga setiap menjelang pemilihan umum selalu diikuti dengan pembentukan undang-undang baru di bidang politik, yaitu undang-undang mengenai partai politik, undang-undang mengenai pemilihan umum, dan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Konklusi kesimpulan bahwa 4.1
Pasal 202 ayat 1, pasal 203, pasal 205, pasal 206, pasal 207, pasal 208, dan pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 51 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4836 tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2 Dalil-dalil para pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan. Amar putusan dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengingat pasal 56 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316, mengadili, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 bulan Februari tahun 2009 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Februari tahun 2009 oleh kami 8 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Pendapat berbeda. Legal policy pembentuk undang-undang sebagai strategi pembangunan politik dalam kerangka penguatan sistem presidensil melalui sistem multipartai sederhana, sistem pemilu yang demokratis, dan penguatan lembaga perwakilan yang efektif. Akan tetapi, seluruh kebijakan, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan pelaksanaan, harus memperhitungkan dengan cermat dan menyeluruh norma-norma, jiwa dan semangat konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat saya, pasal 203 sampai dengan pasal 209 Undang-Undang 10 2008 tersebut dalam kenyataannya tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan secara cermat norma-norma, jiwa dan semangat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang justru harus menjadi sumber legitimasi dari seluruh produk perundang-undangan yang dibentuk. Kebijakan yang dianut juga jelas bersifat coba-coba yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggunakan electoral threshold sebagai mekanisme penyederhanaan partai yang belum sempat diterapkan sebelum kemudian beralih kepada parliamentary threshold dan sejumlah threshold lain. Oleh karenanya tidak dapat juga dielakkan timbulnya kesan yang kuat bahwa kepentingan-kepentingan sesaat sangat berpengaruh pada kebijakan yang dilahirkan yang tidak diuji secara keras kepada prinsip-prinsip konstitusi yang seharusnya wajib dipatuhi dan dilindungi serta diwujudkan oleh pembentuk undang-undang. Obligation to protect, to guarantee, and to fulfill. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan basic norm dalam kehidupan bernegara yang harus dipegang teguh telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan bentuk negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi atau constitutional democracy. Oleh karena itu, penjabarannya dalam desain pemerintahan dan desain pemilu dalam kerangka demokrasi dan konstitusi yang diharapkan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif melalui seluruh peraturan perundang-undangan yang diperlukan harus dalam kerangka melindungi, menjamin, dan merupakan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang hanya dapat dicapai
jikalau memperhitungkan dan memperhatikan norma-norma konstitusi secara cermat. 205, 206, 207, 208, dan 209 Undang-Undang 10 2008 yang pada dasarnya menentukan threshold 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD. Hal demikian dilakukan dengan dalih untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang berada di DPR sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensi. Masalah penyederhanaan partai politik di parlemen sebagai strategi penguatan sistem presidensi adalah merupakan instrumen yang tidak proporsional dibandingkan dengan bobot kedaulatan rakyat dan hak asasi dalam konstitusi yang seharusnya menjadi sumber legitimasi strategi tersebut. Prinsip keterwakilan yang telah dinyatakan dalam bentuk suara yang diberikan sebagai kedaulatan rakyat harus dipisahkan dengan masalah kepartaian sebagai determinant factor yang sesungguhnya telah selesai bagi rakyat ketika alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan. 3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Menurut pendapat saya, Mahkamah belum melakukan pengukuran dimaksud secara ketat sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam Undang-Undang AKU, dan hemat saya tujuan dan instrumen yang hendak dicapai tidak proporsional dengan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara dan hak-hak asasi yang dijamin konstitusi. Rancangan desain sistem pemerintahan dan pelaksanaan pemilu dalam demokrasi menurut konstitusi masih memerlukan pemikiran alternatif yang lebih sungguh-sungguh agar negara Republik Indonesia mampu mencapai satu negara yang bermartabat. Sebab hanya kalau hak asasi segenap orang dihormati, kedaulatan rakyat sebagaimana dipesan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita junjung tinggi. Dengan seluruh uraian di atas, saya berpendapat pasal-pasal mengenai parliamentary threshold dalam Undang-Undang AKU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pendapat berbeda hakim. Bagi partai politik peserta pemilihan umum adalah dua model threshold yang menimbulkan dampak yang berbeda bagi keterpilihan anggota legislatif di parlemen dan tidak berbanding lurus dengan sistem kepartaian sederhana serta penguatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pada sistem electoral threshold mengakibatkan partai politik peserta pemilihan umum jika tidak mampu mendapatkan perolehan suara sesuai dengan ambang batas yang ditentukan undang-undang, maka partai politik tersebut tidak secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum berikutnya. Walaupun partai politik tersebut mampu menempatkan wakilnya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan parliamentary threshold mengakibatkan tidak terpilihnya seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat walaupun perolehan suaranya diperoleh secara sempurna melampaui ambang batas yang ditentukan dari harga sebuah kursi di daerah pemilihan atau dapil yang sesungguhnya juga merupakan threshold di tingkat daerah pemilihan, tetapi partainya harus akan terus menjadi peserta pemilihan umum berikutnya. Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menggunakan sistem pemilihan umum proporsional terbuka, bahwa pasal 202 Undang-Undang 10 2008 menegaskan prinsip parliamentary threshold secara diskriminatif telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama. Mengapa? Karena hanya berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi atau kabupaten kota. Sebab semua pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diberlakukan sama baik terhadap partai politik peserta pemilihan umum maupun calon anggota legislatif. Namun, walaupun telah melewati seluruh proses tahapan yang sama,
pada penentuan hasil akhir diberlakukan ketentuan yang berbeda. Demikian juga jika dicermati pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak jelas rasio legis dan konsistensinya. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak ada relevansinya dengan keinginan membangun sistem kepartaian sederhana serta penguatan lembaga legislatif dalam sistem presidensial yang kuat. Hal tersebut telah memberikan perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, prinsip yang terkandung di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberikan landasan bagi seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan, di mana rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh pemangku kepentingan dengan mewujudkan prinsip kemenangan semata. Sebab membangun sistem presidensial yang kuat dengan model penyederhanaan partai serta parlemen yang kuat tidak dibangun seperti membalik telapak tangan, tetapi dibutuhkan konsistensi dan waktu yang cukup secara gradual oleh semua komponen bangsa demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh sebab itu, saya berpendapat pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 2008 tentang parliamentary threshold bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian, sidang dinyatakan. Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Dengarkan keputusan dan ada dissenting opinion. Kalau kita cermati dari uraian yang melakukan dissenting opinion, saya rasa Mahkamah Konstitusi ini kehilangan rasionalitasnya, gitu ya. Dan sikap kenegarawanannya juga menjadi pertanyaan saya yang sangat mendasar. Mengapa? Karena satu hal yang justru mengejutkan, kalau dikatakan untuk penyederhanaan partai, apa yang terjadi pada saat dilakukan verifikasi, ya, tiba-tiba ada sejumlah partai yang sengaja diloloskan. Sama sekali tidak rasional. Pertimbangan-pertimbangan yang katanya rasionalitas, azas rasional itu harus ditegakkan. Kalau nggak salah begitu tadi ya. Dan itu sama sekali tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua juga, kalau memang pemerintah mau penyederhanaan partai, maaf saja, di sistem presidensial, presiden tidak ngurusin partai lah, gitu ya. Saya melihat kemarin seorang presiden pakai baju partai, dan itu mengurusi hal-hal yang sangat sederhana. Dan ini mau dibangun sistem presidensial seperti apa? Seorang presiden dalam sistem presidensial harus di atas semua golongan dan partaian. Dan ini penguatan dari sistem parlementer terlihat sekali dari cara-cara pengelolaan pemegang kekuasaan terhadap ya perilaku politik kesehariannya dalam melakukan kekuasaannya. Bagaimana nuansa bukan presidensial itu sangat terasa, dan ini dirasakan oleh semua pihak. Dan untuk itu saya beranggapan dengan semua teman-teman yang ada bahwa keputusan yang dilakukan yang kemudian ada dissenting opinion merupakan hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya memang kenegarawanan di seluruh lini institusi kenegaraan kita rasanya perlu kita pertimbangkan kembali. Saya khawatir itu. Ya, yang jelas dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu ada hal yang sangat penting yang diabaikan. Kalau mengambil keputusan itu kan memang penting masalah-masalah landasan yuridis penting. Tapi yang dilupakan, diabaikan rasa keadilan daripada masyarakat. Itu yang saya lihat tidak dijadikan pegangan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi prinsip kedaulatan rakyat itu sangat dilanggar di dalam keputusan tersebut gitu ya. Dan kalau alasannya penyederhanaan partai yang didukung, kita pernah ngalamin Orde Baru kan, 3 partai presidensial kuat, tapi yang terjadi kan abuse of power yang terjadi. Jadi itu argumentasi itu kan menurut saya nggak berdasar gitu. Kalau ingin presidensial kuat, sebetulnya bukan itu yang
yang dilakukan, bukan memberangus suara rakyat, tapi undang-undang tentang lembaga presiden itu perlu dibikin. Presiden perlu dikasih hak veto, seperti yang terjadi di Amerika misalnya. Kenapa perlu hak veto? Karena presiden itu sudah dipilih langsung. Jadi dia mesti punya hak veto untuk berhadapan dengan DPR. Di DPR-nya sendiri itu harus disederhanakan mekanisme fraksinya. Jadi bukan partainya dikurangi, tapi fraksinya yang disederhanakan. Sekarang ini kan fraksi itu ada 10 kurang lebih. Jadi kalau rapat jadi panjang gitu, nggak efektif. Makanya disederhanakan jadi 3 fraksi pengelompokannya, paling tidak gitu. Atau 2 fraksi mungkin. Yang penting harus disederhanakan. Jadi bukan kambing hitamnya bukan partai politik yang banyak ataupun suara rakyat yang harus diberangus. Jadi itu hal yang sangat salah. Kedaulatan rakyat nggak boleh